Daniel dari cengkeraman singa-singa. Jadi double blessing itu berkat yang pertama saudara, nama Tuhan dipermuliakan oleh karena ada orang yang memilih disiplin over disorder. Daniel saudara walaupun diancam dengan hukuman yang sangat berat, tapi Daniel disiplin 3 kali sehari berlutut, berdoa, menyembah Tuhan. Bagaimana dengan disiplin rohani Anda? Berkat yang kedua saudara, dikatakan ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan zaman pemerintahan orang Kores, orang Persia. Ini yang saya selalu katakan, ini bonusnya. Menggenapi Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Double blessing. Yang pertama nama Tuhan dipermuliakan, sebenarnya itu aja udah cukup buat kita saudara, amin gak? Tapi Tuhan selalu ngasih bonus. Tuhan itu bos yang generous saudara, amin. Tuhan itu, kemarin kita belajar, Tuhan itu Bapa yang baik, amin. Kita belajar Tuhan itu gembala yang baik, menyegarkan jiwa kita. Jadi orang Kristen saudara, tidak seharusnya ngalami stres. Jadi orang Kristen tidak seharusnya ngalami depresi. Gembala kita menyegarkan jiwa kita hari demi hari. Amin. Besok saudara session terakhir kita belajar Tuhan itu sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. 60% orang Amerika kalau ditanya apakah kamu kesepian, 60% orang Amerika menjawab ya. Jadi di tengah Amerika yang ramai gini, sebagian besar orang Amerika itu merasa kesepian. Mereka tidak punya sahabat. Tapi kita saudara punya sahabat yang sejati dalam hidup kita. Amin. Walaupun Anda mungkin sendirian di tempat yang jauh. Anda mungkin merasa nggak punya sahabat di sini. Tapi kita punya sahabat. Dan sebenarnya satu lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam hidup kita. Amin. He is a very generous boss. Kalau Anda kerja di perusahaan, bosmu generous, Anda suka, ya kan? Suka dapat benefit, akhir tahun dapat bonus, dapat insentif, share. Ya, saya sebelum ke Amerika nih, minggu lalu saya ketemu dengan teman saya, teman lama saudara, teman waktu saya SMA, lalu kita kuliah sama-sama ya. Dia bekerja di beberapa perusahaan. Terakhir ini saudara tiba-tiba perusahaannya dia dibeli oleh perusahaan Taiwan. Dan dia exercise optionnya, tiba-tiba sekarang menjadi kaya raya luar biasa. Hartanya ratusan miliar. Hanya dapat cipratan dari bosnya saudara ya. Dapat itu exercise di option, stock optionnya. Tiba-tiba harganya berlipat kali ganda dan sekarang dia jadi orang yang sangat kaya raya. Kita juga punya Tuhan yang sangat-sangat generous, bos yang sangat generous. Amin saudara. Double blessingnya apa dikatakan? Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius, pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Amin. Yang terakhir, yang ketiga ya. Kalau Anda lupa semuanya, ingat 3 hal ini saja. Yang ketiga adalah choose love over life. Yang pertama choose apa saudara? Character over comfort. Yang kedua choose apa? Discipline over disorder. Yang ketiga choose love over life. Ya. Daniel 3 ayat 4 dikatakan, berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah. Menyembah apa saudara? Patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 6, Daniel 3 mengatakan, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya. Siapa yang tidak menyembah kepada patung yang didirikan oleh Nebukadnezar, konsekuensinya apa saudara? Seketika itu juga akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan kira-kira apa yang terjadi saudara?
mati. Kalau kita dalam posisi ini gimana saudara? Pastor Budi harus berhikmat dong. Saudara, pilihannya simple. Menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, or else masuk ke perapian. Ayat 12 saudara, Daniel 3 ayat 12 dikatakan ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja, mereka tidak memuja patung dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Konsekuensinya apa saudara? Masuk perapian yang menyala-nyala. Ayat 13 dikatakan sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak dan Abednego bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Kalau kita dipanggil raja gitu mungkin kita cari alasan, oh iya masa sih saya nggak tahu tuh. Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar suara sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan segera dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Saudara, saya kagum kepada 3 anak muda ini. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab dengan tenang kepada raja, Raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dengan kata lain mereka mengatakan, Raja, case-nya sudah jelas, ancamanmu tidak mempan. Your threat means nothing to us. Saudara, yang berani ngomong gini cuma anak muda. Yang berani ngomong gini cuma anak muda. Amin? Amin gak anak muda? Yang berani ngomong gini cuma anak muda nih. Kalau orang-orang udah tua, saudara diperhadapkan gitu, mikir istrinya, mikir anaknya, mikir mersinya gitu, mikir perusahaannya. Kalau anak muda gak punya apa-apa ya, nothing tulus lah. Ayat 17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ketika saya membaca ini hati saya bergetar. Apakah hari-hari ini ada orang-orang seperti 3 orang muda ini mengatakan bahwa I choose my love for my God over my own life. Hati saya bergetar, saudara. Is your love for Christ more important than your life? Is your love for Christ, mungkin pilihannya bukan sedrastis itu saudara, tapi coba, is your love for Christ more important than the pursuit of pleasure? Is your love for Christ is more important for you than the pursuit of possession? What is costing you to be a follower of Jesus? Sebenarnya harga yang harus kita bayar ini untuk jadi pengikut Yesus itu berapa sih? Lukas 9:23 mengatakan, saudara, semua orang, setiap orang, ya, setiap orang itu artinya keputusan individu. Kalau semua orang itu artinya bareng-bareng, ya. Tapi kalau setiap orang itu artinya setiap orang harus membuat keputusan. Semua dari Anda dan saya, masing-masing dari kita harus membuat keputusan. Setiap orang yang mau mengikut aku,
ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara, are we guilty making Christianity a religion of convenience? Saudara, apakah kita ini sudah membuat kekristenan itu menjadi agama yang nyaman? Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, saudara, menjadi orang Kristen itu pikul salib, sangkal diri setiap hari. Tadi saya bertanya kepada saudara, ya, how much does it cost you to be a follower of Jesus? Tapi kalau ketika saya renungkan ini, saudara, saya diingatkan kebalikan. Kita harus mikirnya how much does it cost him so that we can be the follower of Jesus. How much does it cost him so that you and I can be the follower of Jesus? Berapa sih harga yang dia sudah bayar? Kadang-kadang kita mikirnya, wah aku bayar harga ikut Tuhan Yesus. Tapi saudara, pertanyaannya berapa harga yang dia sudah bayar supaya Anda dan saya, kita bisa menjadi the follower of Jesus. Saya ingin tunjukkan satu video, follower of Jesus, Jesus follower mungkin. Lampunya bisa dimatiin dikit. Ya. Ya, coba lagi. Belum keluar suaranya. It's okay. Nanti siapin yang berikutnya aja ya, yang satu terakhir. Saudara, kita lanjutkan aja ya. Daniel 3 ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Ayat 24. Daniel 3:24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera dan berkata kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, Daniel 3 ayat 26 dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu dan berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar
Kembali double blessing saudara. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini raja kafir yang tadinya membuat patung dewa saudara. Sekarang bahasanya lebih Kristen dari orang Kristen. Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja yang menyerahkan tubuh mereka. Lalu double blessing saudara. Yang pertama, terpujilah Tuhan. Raja kafir bisa memuliakan Tuhan. Ayat 30, lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, bonusnya mereka dapat kedudukan yang tinggi. Double blessing. Malam hari ini saudara, khotbahnya sampai di sini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita mau menjadi orang-orang yang pertama memilih karakter over comfort? Yang kedua, apakah kita mau menjadi orang-orang yang memilih disiplin over disorder? Yang ketiga, apakah kita mau menjadi orang-orang yang berani membuat keputusan untuk kita memilih our love for Jesus Christ over our own life? Kerajaan Tuhan mencari orang-orang muda seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani saudara membuat ketetapan hati. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel purpose in his heart that he will not defile himself. Malam hari ini berapa banyak orang-orang akan seperti Daniel dan 3 anak-anak Yehuda yang berani berkata, ikut Tuhan pasti ada harga yang harus dibayar. Amin. Karena Tuhan sudah membayar mahal supaya aku bisa menjadi pengikutnya. Aku tidak akan menukarkan apapun. Ya, cintaku kepada Tuhan, aku tidak akan tukarkan dengan apapun juga di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Apakah yang terakhir bisa? Bisa enggak?